Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dialah zat yang pantas untuk dipuji dan dipuja dalam hidup ini. Mari kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi pembawa risalah kebenaran. Dengan risalah itulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang sepantasnya dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Semoga kita menjadi orang yang istiqamah untuk berittiba, mengikuti segala gerak, langkah dan perjuangan beliau, sehingga kita layak untuk hidup bersamanya di surga nanti. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi tentang amalan-amalan sunnah yang dihidupkan atau yang dianjurkan oleh Rasulullah pada bulan Ramadan. Amalan sunnah yang ketiga adalah berbuka dengan tamar atau berbuka dengan kurma. Inilah merupakan salah satu amalan yang dipraktekkan oleh Rasulullah selama dia berpuasa, ketika beliau hendak berbuka. Bukan berarti karena kurma ini ada di Arab, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan sunnah Rasulullah. Dalam salah satu hadisnya dikatakan bahwa yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, idza aftara ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mau berbuka, fal yuftir ala tamrin, maka hendaklah ia berbuka dengan tamar, atau hendaklah dia berbuka dengan kurma. Illam yajid, kalau seseorang itu tidak mendapatkan kurma, fal yuftir ala ma'in, maka hendaklah dia berbuka dengan air putih. Kenapa air putih? Kata Rasulullah, fa innahu tuhurun, karena sesungguhnya air putih itu menyucikan. Saudara-saudara, inilah tuntunan ketika kita mau berbuka puasa atau mau iftar. Saya kira untuk kurma bukan menjadi sesuatu hal yang menyulitkan kita untuk mendapatkannya. Kurma di mana-mana dengan mudah kita dapatkan. Bukan hanya di perkotaan, tetapi bahkan mungkin kurma ini sudah sampai menjelajah ke pedesaan. Oleh sebab itu, maka kita berupaya bagaimana mengikuti tuntunan Rasulullah, yakni berbuka dengan kurma. Kalau kita tidak mendapatkan kurma, setelah kita berusaha, atau mungkin karena tidak ada kemampuan untuk mendapatkan kurma itu, maka hendaklah diganti dengan air putih. Kenapa air putih? Sekali lagi, karena air putih itu tuhurun, air putih itu menyucikan. Dan saya kira air putih juga ini mudah sekali untuk didapatkan. Inilah alternatif yang kedua ketika kita tidak mendapatkan kurma, untuk kita jadikan sebagai menu dalam berbuka puasa. Kadang kita tidak menyadari, atau mungkin karena ketidaktahuan kita terhadap sunnah Rasulullah, biasanya kita berbuka dengan sembarangan.
Kita berbuka biasanya dengan air kelapa. Kita berbuka biasanya dengan es. Kita berbuka dengan pisang goreng. Kita berbuka dengan palu butung dan sebagainya. Apakah itu salah? Sesungguhnya itu tidak salah. Akan tetapi tidak berittiba kepada Rasulullah. Tidak mencontohi seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita mau buka, maka hendaklah mengikuti contoh Rasulullah itu sendiri. Setelah kita basahi kerongkongan kita dengan kurma, atau kita basahi dengan air putih lebih dahulu, baru kita menyusul menu-menu yang lain. Inilah hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dengan tuntunan Rasulullah ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah dan senantiasa berittiba kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan demikian, ibadah puasa kita akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkualitas di Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan diberikan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala juga. Demikian, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.